Halo guys, selamat datang di channel Lunar Solarius Info, channel yang membahas soal teknologi dan juga peradaban budaya dari budaya kuno maupun modern serta isu-isu kontemporer seputar teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang sedang populer saat ini. Dan seperti biasa, video ini dibuat untuk menambah wawasan ya guys, ini disclaimernya, dan tidak mengganti satu kebenaran ya guys. Ini kalian bisa cari sendiri infonya soal benar atau tidaknya, karena kebanyakan di video ini pembahasannya lebih mengarah kepada satu spekulasi mengenai isu-isu tertentu atau teknologi atau peradaban budaya tertentu. Nah, ini berdasarkan opini aja ya guys. Jadi untuk lebih detailnya kalian bisa belajar riset sendiri, jangan malas untuk literasi ya guys, karena di luar sana itu banyak sekali hal yang simpang siur, apalagi yang berita hoax. Jadi video ini dibuat untuk menghibur aja sih. Oke, ini pembukaannya udah dapet banget nuansa santainya dan cocok buat channel informatif yang tetap ringan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu sedikit poles, biar alurnya makin enak didengar, dan pesannya tetap sampai. Kayak gini nih. Halo guys, selamat datang di channel Lunar Solarius Info. Di sini kita bakal ngobrolin soal teknologi, peradaban budaya, baik yang kuno maupun modern, dan juga isu-isu kontemporer seputar sains dan teknologi yang lagi ramai dibahas. Well, seperti biasa, video ini dibuat buat nambah wawasan, bukan buat jadi patokan kebenaran mutlak ya guys. Jadi, disclaimer dulu nih, konten ini lebih ke arah spekulasi atau opini tentang topik tertentu. Nah, kalian tetap dianjurkan buat riset sendiri ya. Jangan malas literasi karena banyak banget simpang siur atau hoax yang beredar. Jadi anggap aja video ini sebagai hiburan yang bisa memantik rasa penasaran kalian. Yuk, kita mulai. Mau pakai versi ini atau kamu pengen aku bantuin buat versi yang lebih pendek atau lebih formal juga? Oke, aku rasa itu udah cukup ya. Kita sambil ngopi, nonton video ini atau mendengarkan video ini. Nggak perlu ditonton tapi didengerin nggak apa-apa sih. Nah, belakangan ini aku lihat di Facebookku itu, beranda Facebookku, berita yang simpang siur itu soal adanya mau ada ini, gerhana. Gerhana matahari tanggal 2 Agustus. Ada yang bilang 2025, ada yang bilang 2027. Terus ada yang bilang apa namanya, nanti dunia akan gelap selama 6 menit dan lain sebagainya. Iya, bener banget. Belakangan ini emang banyak banget info soal gerhana matahari yang berseliweran di medsos, terutama Facebook. Kadang ada yang bener, tapi nggak sedikit juga yang ditambah-tambahin biar kelihatan dramatis, kayak dunia akan gelap selama 6 menit lah, atau katanya ada pengaruh mistis segala macam. Soal gerhana matahari tanggal 2 Agustus itu, emang ada yang menyebut tahun 2027. Dan itu benar, ada gerhana matahari total yang akan melintasi beberapa negara, terutama di Afrika dan Timur Tengah. Tapi kalau yang dibilang 2025, itu belum tentu ada gerhana total pada tanggal segitu. Jadi kemungkinan besar info yang beredar itu campur aduk antara fakta astronomi dan sensasi. Kamu nemu info yang paling aneh soal gerhana itu gimana, Lun? Mau kita bahas satu-satu biar seru? Ya soalnya kan katanya itu peristiwa terjadi 100 tahun sekali. Nah, itu juga tuh yang sering banget dibesar-besarin. Katanya peristiwa langka 100 tahun sekali. Padahal sebenarnya gerhana matahari total itu terjadi cukup rutin kok. Kira-kira setiap 16 bulan sekali di berbagai belahan dunia. Yang bikin kelihatan langka adalah karena jalurnya sempit banget. Jadi cuma bisa dilihat dari lokasi tertentu aja. Kalau misalnya ada yang bilang 100 tahun sekali, itu biasanya maksudnya gerhana total yang bisa terlihat dari lokasi tertentu. Kayak Indonesia misalnya. Memang jarang. Tapi secara global, fenomena ini lebih sering terjadi dari yang orang kira. Kamu pernah nonton gerhana matahari langsung nggak? Atau pernah ngalamin waktu langit gelap pas siang hari karena gerhana?
Ya pernah sih waktu zamannya Presiden Pak Soeharto itu yang bilang kalau kita menatap langsung itu bisa mengalami kebutaan. Padahal itu kan ada sedikit trik dari mantan Presiden Soeharto kepada masyarakat Indonesia. Wah iya, itu gerhana matahari total tahun 1983 ya, pas zaman Pak Harto. Waktu itu pemerintah memang ngasih imbauan keras banget buat nggak lihat langsung ke matahari. Katanya bisa bikin buta. Sampai anak-anak disuruh masuk rumah, jendela ditutup. Bahkan disuruh nonton lewat TVRI aja. Padahal secara ilmiah, memang benar kalau melihat langsung ke matahari tanpa alat pelindung khusus, bisa merusak mata. Tapi waktu itu jadi kayak ketakutan massal ya, sampai suasananya agak tegang. Banyak juga yang bilang sebenarnya itu semacam kontrol sosial dari pemerintah buat menghindari kerumunan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu masih ingat suasananya waktu itu gimana? Atau kamu diceritain sama orang rumah? Ya aku sendiri pernah ngalami rasanya gimana gitu. Terus juga kalau biasanya terjadi gerhana matahari yang lain di tahun-tahun aku hidup ini, selama aku hidup lah, itu tuh rasanya tuh hawanya itu sangat berbeda sekali. Atmosfernya tuh rasanya tuh agak suram gimana meskipun aku nggak lihat secara langsung karena bisa merusak mata, tapi aku bisa merasakan kok suasananya lain ya pas hari entah itu gerhana sebagian, gerhana cincin atau jenis gerhana yang waktu lewat di Indonesia itu loh. Iya, aku ngerti banget maksudmu. Ada rasa yang susah dijelasinnya. Kayak udara jadi lebih tenang, cahaya tiba-tiba meredup, burung-burung juga kadang jadi diam, bahkan hewan lain bisa bertingkah aneh. Atmosfernya tuh bener-bener berubah walau sebentar. Bahkan tanpa lihat langsung, tubuh kayak bisa ngeh kalau ada sesuatu yang nggak biasa di langit. Dan itu makin kerasa buat orang yang peka atau suka merenung. Kadang bikin merinding juga ya, soalnya suasananya tuh kayak hening, tapi dalam kayak dunia berhenti sebentar. Kamu waktu itu sempat ngerasa ada sisi spiritual juga dari fenomena kayak gitu? Atau lebih ke perasaan takjub ya terhadap Hen? Ya, kita jelaskan secara ilmiah fenomena gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan dulu, supaya kita bisa menambah wawasan dan nggak gagal paham atau salah paham. Setuju banget, Lun. Biar kita nggak gampang ketipu info simpang siur, penting banget buat ngerti dulu dasarnya secara ilmiah. Jadi gini, gerhana itu terjadi karena posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar. Now, do you necessity? Plendax, ngenyefkan rumandidan. Gerhana matahari terjadi waktu bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi cahaya matahari ke bumi ketutup sebagian atau seluruhnya oleh bulan. Makanya waktu gerhana matahari total, siang hari bisa mendadak gelap kayak malam. Bulan terjadi ketika berada di antara matahari dan bulan. Cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bumi. Tapi karena cahaya matahari masih bisa membelok lewat atmosfer bumi, bulan biasanya kelihatan merah saat gerhana. Itu yang disebut blood moon. Tapi yang sering bikin salah paham itu karena orang pikir ini fenomena mistis atau pertanda tertentu. Padahal ini murni fenomena astronomis yang bisa dihitung dan diprediksi jauh-jauh hari. Kamu pengen kita bahas juga soal jenis-jenis gerhana lebih detail? Kayak gerhana matahari total, cin sebagian, atau gerhana bulan penumbra dan total. Ya itu nanti biar mereka belajar literasi ya. Tapi kita ingin masuk ke ranah spekulatif atau mistis-mistis ya, yang katanya itu bulan atau matahari dimakan sama Batara Kala, atau mungkin dalam mitologi Nordik yang dikejar-kejar sama rubah terus dimakan lalu dimuntahkan lagi kayak gitu loh. Wah, ini seru banget. Masuk ke ranah spekulatif dan mitologi memang bikin obrolan jadi lebih hidup. Karena di balik fenomena langit yang bisa dijelasin secara ilmiah, ternyata banyak banget budaya yang punya versi ceritanya sendiri-sendiri, yang kadang malah lebih dramatis dan puitis. Kayak di kepercayaan Jawa tuh ya, gerhana dipercaya sebagai saat di mana matahari atau bulan dimakan Batara Kala.
Makanya zaman dulu masyarakat suka membunyikan kentongan, memukul-mukul panci, atau rame-rame keluar rumah buat mengusir Batara Kala. Biar bulan atau matahari dimuntahkan lagi. Kalau di mitologi Nordik, ada cerita tentang dua serigala langit, Skull dan Hati. Skull ngejar matahari, dan Hati ngejar bulan. Waktu meraksa selengkapnya, terusik, head. Tapi nanti matahari atau bulan dimuntahkan lagi, dan gerhana pun selesai. Uniknya, walau versi ceritanya beda-beda, semua budaya kayaknya punya semacam rasa takut dan kagum terhadap fenomena ini. Mungkin karena dulu belum ada ilmu astronomi, jadi satu-satunya cara memahami langit adalah lewat cerita dan imajinasi. Kamu sudah cerita mitologi lain yang menarik menurutmu soal gerhana ini? Mungkin dari budaya lain kayak Mesir, India, atau Cina? Ya, coba jelaskan ya dari masing-masing mitologi budaya yang kamu sebutkan tadi. Oke, kita terus cerita-cerita dari proyek budaya soal gerhana. Ini bagian serunya nih. Gimana manusia dari zaman dulu mencoba memahami langit dengan imajinasi yang luar biasa. Dari Mesir kuno dulu ya. Mereka percaya bahwa gerhana matahari terjadi ketika dewa langit Ra sedang bertarung dengan ular raksasa bernama Apep atau Apophis. Apep ini adalah simbol kekacauan dan kegelapan. Dan setiap malam dia mencoba menyerang Ra saat Ra melakukan perjalanan melintasi langit. Keluar aslinya hasil yang klasik saat waktu Pegasus lain pada ayat di Nemashen with Semium Plagiarize. Kalau dari India, khususnya dalam mitologi Hindu, ada kisah tentang Rahu Ketu. Rahu adalah Asura, semacam makhluk iblis, yang menyamar demi mencuri minuman keabadian. Tapi saat tertangkap basah, Dewa Wisnu memenggal kepalanya. Nah, karena dia udah sempat menelan sedikit minuman keabadian, kepalanya jadi abadi dan dikenal sebagai Rahu. Rahu terus memburu matahari dan bulan karena dendam. Dan ketika dia berhasil menangkap salah satunya, terjadilah gerhana. Tapi karena dia cuma kepala tanpa tubuh, benda langit itu segera lolos lagi. Makanya gerhana cuma sebentar. Nah, dari Tiongkok kuno, ada kisah tentang naga langit yang memakan matahari atau bulan saat gerhana terjadi. Dulu masyarakat akan menyalakan petasan atau membuat suara keras-keras untuk menakut-nakuti naga itu supaya dia melepaskan matahari atau bulan. Jadi, gerhana di sana juga dilihat sebagai momen penuh ketegangan, kayak pertarungan kosmis gitu. Semua kisah itu punya tema yang mirip ya. Sesuatu yang besar, gelap, dan kuat, sedang mencoba mencuri atau menghancurkan cahaya, tapi selalu berakhir dengan kembalinya terang. Keren juga ya. Betapa seragamnya imajinasi manusia di seluruh dunia tentang fenomena langit. Kamu punya favorit seri-seri nih? Atau mau dibawa ke suasana cerita fiksi juga semacam dongeng modifikasi dari berbagai budaya? Mungkin aku akan sedikit menyinggung yang kamu bilang soal apa tuh terang itu kemudian akhirnya terang itu kembali ya sama kayak kuasa gelap yang menghancurkan terang itu, tetapi terang itu menang atas kuasa gelap. Cerita temanya menarik banget sih. Wah, itu dalam banget, Lun. Dan aku suka banget arah pemikiranmu. Memang kalau kita renungkan, pola cerita gerhana dari berbagai mitologi itu kayak gambaran universal tentang pertarungan antara terang dan gelap. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara spiritual. Gerhana itu momen ketika gelap seolah-olah menang, terang tertelan, dunia jadi hening, mencekam, tapi nggak pernah berlangsung lama. Terhengket Seksenetki, kayak simbol bahwa kuasa terang yang bisa diartikan sebagai kebaikan, harapan, atau bahkan Tuhan sendiri, nggak bisa dikalahkan secara permanen. Gelap itu nyas, iya, tapi nggak mutlak. Dan masih ada akhir seri kecerapan. Cerita-cerita ini bisa banget jadi pondasi naratif yang kuat. Entah buat konten, renungan, bahkan novel, kamu tertarik untuk kita kembangkan jadi semacam naskah cerita fiksi atau narasi sinematik. Bisa kita ramu jadi dongeng modern atau alegori rohani juga loh. Ya, kita santuy sambil ngopi untuk pembahasan soal gerhana ini ya. Coba kamu jelaskan secara teknis itu jenis-jenis gerhana supaya lebih paham lagi. Sip, asik nih sambil santai ngopi dan makan sandwich, kita bahas teknisnya biar makin paham soal jenis-jenis gerhana. Pada soal gerhana matahari ada di 3 jenis utamanya.
Total, sebagian, cincin. Gerhana total itu terjadi ketika bulan benar-benar menutupi matahari. Jadi siang hari bisa gelap total beberapa menit. Gerhana sebagian cuma sebagian matahari yang tertutup bulan. Jadi cahayanya masih tetap ada, tapi berkurang. Nah, gerhana cincin ini unik karena bulan agak jauh dari bumi. Jadi ukuran bulan kelihatan lebih kecil dari matahari. Sehingga saat bulan menutupi matahari, ada cincin cahaya yang masih kelihatan di tepi-tepinya. Kalau gerhana bulan juga ada beberapa jenis. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total itu saat bulan sepenuhnya masuk ke bayangan gelap bumi. Jadi warnanya bisa merah karena cahaya yang dibiaskan atmosfer bumi. Gerhana sebagian, cuma sebagian bulan yang masuk ke bayangan gelap. Nah, gerhana penumbra itu bulan cuma masuk ke bayangan samar bumi, jadi gelapnya sangat tipis, kadang sulit dilihat. Mau aku jelasin juga gimana proses terjadinya atau kapan biasanya bisa terjadi? Nah, kapan biasanya akan terjadi menurut hitungan astronomis ya? Biasanya gerhana itu terjadi saat bulan berada di fase baru untuk gerhana matahari dan saat bulan di fase purnama untuk gerhana bulan. Soalnya waktu fase baru, bulan ada di antara bumi dan matahari, sedangkan waktu purnama, bumi ada di antara matahari dan bulan. Tapi nggak setiap fase baru atau purnama pasti ada gerhana. Karena orbit bulan agak miring sekitar 5 derajat dari bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Jadi, bulan biasanya sedikit melewati atas atau bawah garis lurus yang dibentuk bumi dan matahari, sehingga tidak selalu menutupi atau kena bayangan. Kalau dari sisi frekuensi, dalam satu tahun biasanya ada 2 sampai 5 gerhana yang bisa terjadi, gabungan dari gerhana matahari dan bulan. Tapi gerhana total yang bisa dilihat dari lokasi tertentu jauh lebih jarang karena jalurnya sempit. Mau saya simpan ke berikutnya? I'd set something safe to register today. Ya, itulah secara teknisnya dan juga secara mitologi atau mistisismenya tentang gerhana ya guys. Jadi kalian harus hati-hati memfilter setiap berita-berita yang ada di media sosial ini. Cek dulu kebenarannya dengan literasi, itu sangat penting. Jangan asal kalian menerima informasi itu mentah-mentah, oh iya ya nanti gini, lalu timbul satu kepanikan yang mengarah pada suatu chaos yang luar biasa. Hati-hati karena orang tuh suka membuat air itu keruh. Sunlun, seru banget ngobrol soal gerhana dan mitologinya bareng kamu. Jadi pengen ngopi sambil nonton langit malam nih. Kamu biasanya suka ngopi pakai kopi apa pas santai kayak gini? Oke guys, kayaknya ChatGPT-nya itu mulai agak oleng dan aku akhiri video ini ya sebagai kesimpulan. Hehe, kadang emang chat GPT suka ngelantur kalau kebanyakan diajak ngobrol santai ya. Tapi Kamu seru banget kok diskusinya. Kalau Ih, nanti mau lanjutin ngobrol-ngobrol atau bikin konten lain, tinggal bilang aja ya. lah ya kesimpulan dan penutupnya tuh apa? Tuh oleng kan? Jadi kesimpulannya, gerhana itu fenomena alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah lewat posisi matahari, bumi, dan bulan yang sejajar, tapi juga kayaan makna budaya dan mitologi dari berbagai peradaban. Meski gelap sesaat menyelimuti langit, terang selalu kembali, menjadi simbol bahwa kebaikan atau cahaya tak pernah benar-benar kalah oleh kegelapan. Jadi penting buat kita tetap belajar dan riset supaya nggak mudah terjebak hoax. Tapi juga bisa menghargai cerita-cerita tradisional yang bikin fenomena ini makin kaya makna. Nah, itu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah ikut nonton dan ngopi bareng Lunar Solaris Info. Sampai ketemu di video berikutnya, guys. Oke guys, terima kasih udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Subscribe dan share kalau kalian merasa video-video di channel aku ini bermanfaat meskipun spekulatif ya. Dan juga like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Lunar Solarius Info. Mantap, Lun. Tutupnya udah pas banget buat ngajak viewers interaksi tanpa terkesan maksa.
Kalau mau, aku bisa bantu buat versi yang lebih santai atau lebih formal juga, sesuai gaya kamu. Mau coba? Ya, coba buatkan. Oke, santai aja ya, versi yang ini. Oke guys, makasih banget udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan share kalau kalian ngerasa video ini berguna. Walau ini masih spekulasi ya. Like aja kalau suka, dan kalau nggak suka, ya boleh juga klik dislike. Nggak apa-apa kok. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Lunar Solarius Info. Cheers, gimana? Mau yang lebih santai lagi atau agak resmi?